Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Pada suatu sore yang cerah di Baghdad, suasana istana yang biasanya kaku dan penuh wibawa mendadak berubah riuh oleh tawa yang menggema. Penyebabnya tak lain adalah Abu Nawas, si cerdik yang terkenal mampu membalikkan keadaan, bahkan ketika harus berhadapan dengan kemurkaan Raja Harun al-Rasyid. Semua berawal dari sebuah tantangan iseng di kedai kopi. Teman-teman Abu Nawas yang tahu keberaniannya menantangnya untuk melakukan sesuatu yang tak masuk akal, memantati sang raja. Taruhannya besar, 100 keping emas. Abu Nawas dengan rasa percaya diri tinggi menerima tantangan berbahaya tersebut. Hari yang ditunggu pun tiba. Saat itu raja mengadakan jamuan besar bersama para menteri dan pejabat tinggi. Abu Nawas sengaja datang terlambat dan memilih duduk paling belakang tepat di lantai tanpa karpet. Setelah menyelesaikan pidatonya, pandangan raja jatuh pada Abu Nawas. Heran melihatnya duduk di lantai, raja pun bertanya, "Abu Nawas, mengapa engkau tidak duduk di atas karpet seperti yang lain?" Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, "Paduka, hamba sudah duduk di atas karpet." Tentu saja jawaban itu membingungkan, karena jelas terlihat ia hanya beralaskan lantai. Saat raja meminta penjelasan, Abu Nawas pun menyakubi untuk menunjukkannya. Ia perlahan berjalan mendekat ke arah singgasana. Begitu sampai cukup dekat, ia berdiri, membalikkan badan, lalu menungging. Seketika terlihat sepotong karpet yang kecil menempel pada bagian belakang celananya. Seisi istana terkejut. Semua menanti kemarahan raja yang mungkin akan meledak. Namun justru hal lain tak terduga terjadi. Raja Harun al-Rasyid malah tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu keras hingga air mata keluar, dan seluruh hadirin pun ikut tertawa terpingkal-pingkal. Alih-alih murka, raja justru terhibur. Pada akhirnya Abu Nawas berhasil memenangkan taruhan 100 keping emas, sekaligus membuktikan sekali lagi bahwa kepintaran dan humor mampu melunakkan hati bahkan dari seorang penguasa paling berkuasa. Kisah selanjutnya. Alkisah pagi itu alun-alun Baghdad ramai bukan main. Abu Nawas dengan sorban miring andalannya sudah duduk santai di bangku kayu, siap berhadapan dengan sekelompok pendeta dari berbagai mazhab. Kali ini topiknya panas. Siapa nabi terakhir, Yesus atau Muhammad? Para pendeta dipimpin oleh pendeta Badlovell yang berjenggot lebat sudah bersiap dengan kitab-kitab tebal mereka. Sementara Abu Nawas, ya seperti biasa, hanya sibuk mengelus janggut tipisnya sambil tersenyum penuh arti. Pendeta Badlovell dengan suara berwibawa membuka perdebatan. "Wahai Abu Nawas, kami di sini untuk mencari kebenaran tentang nabi terakhir. Menurut keyakinan kami, Yesus Kristus adalah nabi terakhir dan penyelamat umat manusia. Bagaimana dengan pandanganmu?" Abu Nawas menguap lebar, membuat para pendeta saling lirik. "Maafkan saya, pendeta. Perdebatan ini sungguh membuat saya mengantuk. Tapi sebelum kita bahas soal nabi terakhir, bisakah saya bertanya satu hal?" Ia menoleh ke arah seorang penjual roti yang kebetulan lewat. "Wahai tukang roti, apakah rotimu hari ini segar? Saya butuh sesuatu yang renyah untuk menyegarkan pikiran." Para pendeta mengerutkan kening. "Abu Nawas, ini perdebatan serius," seru pendeta Badlovell. Abu Nawas menggigit rotinya dengan santai. "Justru ini penting, pendeta. Otak tidak bisa bekerja optimal kalau perut keroncongan. Nah, tadi Anda bertanya tentang nabi terakhir, bukan? Baiklah, mari kita mulai dari hal sederhana." Ia menatap pendeta Badlovell dengan senyum licik. "Pendeta, apakah Anda pernah makan roti?" Pendeta Badlovell terkejut. "Tentu saja, setiap hari. Dan apakah Anda tahu, setiap roti yang lezat ini punya adonan, dan adonan itu dibuat oleh pembuat roti." Abu Nawas melanjutkan, "Sekarang, jika pembuat roti itu sudah membuat roti yang sempurna, apakah dia masih perlu terus-menerus membuat adonan baru untuk roti yang sama?" Pendeta-pendeta saling pandang.
mulai menangkap arah pembicaraan Abu Nawas. Tentu tidak, jika roti itu sudah sempurna, jawab pendeta berlevel hati-hati. Abu Nawas mengangguk, tepat sekali. Begitu juga dengan para nabi. Allah mengutus mereka silih berganti untuk membimbing manusia, seperti pembuat roti yang terus menyempurnakan adonannya. Tapi jika sudah ada adonan yang paling sempurna, yang bisa menghasilkan roti paling lezat dan mengenyangkan sepanjang masa, apakah masih perlu adonan lain setelah itu? Sebelum para pendeta bisa menjawab, Abu Nawas tiba-tiba mengeluarkan sebutir kurma dari sakunya. Lihatlah kurma ini, manis bukan? Dia berasal dari pohon kurma. Tapi jika pohon kurma itu sudah berbuah dan kurma yang paling manis, paling banyak dan bisa jadi bekal untuk perjalanan jauh, apakah kita masih harus mencari buah lain yang belum tentu seenak ini? Pendeta Rafael, pendeta kurus dengan wajah tajam berdiri. Itu hanya perumpamaan, Abu Nawas. Kami ingin bukti yang lebih kuat. Abu Nawas terkekeh. Baiklah kalau begitu. Pernahkah kalian mencicipi madu? Ia menoleh ke pedagang madu. Wahai sahabat, bolehkah saya mencicipi madumu? Setelah mencicipi, ia berkata, manis sekali. Tapi tahukah kalian, ada juga madu palsu yang dicampur gula dan air. Pedagang madu mengangguk. Nah, kata Abu Nawas sambil menatap para pendeta, meskipun ada madu palsu, apakah itu berarti madu asli tidak ada? Begitu pula dengan kenabian. Banyak yang mengaku nabi, tetapi hanya ada satu madu asli yang diberikan oleh Allah sebagai penyempurna semua risalah sebelumnya. Dia adalah penutup, pembawa ajaran yang paling lengkap dan abadi. Pendeta Gabri yang mulai frustasi menghela nafas. Baiklah Abu Nawas, kami akui perumpamamu cerdas. Tapi siapa madu asli dan roti sempurna yang kau maksud sebagai nabi terakhir tersebut? Abu Nawas tersenyum lebar. Mudah sekali. Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang penutup para nabi, yang ajarannya menyempurnakan dan menjadi petunjuk hingga akhir zaman. Sama seperti adonan yang sempurna dan madu asli yang tak pernah tertandingi. Kerumunan bersorak. Para pendeta terdiam. Beberapa tampak mulai berpikir. Perdebatan hari itu yang dimulai dengan candaan roti berakhir dengan renungan mendalam tentang Nabi terakhir. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di suatu pagi yang cerah di kota Baghdad yang ramai terdengar kabar bahwa seorang ahli sejarah Kristen yang terkenal dari negeri Romawi datang berkunjung ke istana Khalifah Harun al-Rasyid. Orang itu bernama Paulus Historicus. Dikenal cerdas, ahli kitab, dan sering menang dalam debat di negeri asalnya. Sang khalifah yang senang mendengar perdebatan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, kata khalifah sambil tersenyum licik. Aku ingin kau adu argumen dengan ahli sejarah ini. Konon dia mampu membuat ulama-ulama kita terdiam. Abu Nawas tersenyum santai. Baik tuanku, tapi siapkan juga minuman segar, supaya lidahku tidak kering ketika menjawab pertanyaannya. Lalu berkumpullah orang-orang di halaman istana. Paulus mulai bicara dengan penuh percaya diri. Hai Abu Nawas, aku ingin bertanya padamu. Jika Muhammad adalah nabi terakhir, kenapa dalam sejarahku tak pernah kutemukan nubuat tentangnya di kitab-kitab terdahulu yang kau sebut Taurat dan Injil? Abu Nawas tersenyum. Ia pura-pura berpikir keras sambil memegang janggutnya. Wahai Paulus, aku kagum pada kepandaianmu dalam sejarah. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal sebelum menjawab? Tentu, silakan. Sejarah yang kau tulis, apakah semuanya kau lihat dengan mata kepalamu sendiri? Paulus menjawab, tentu tidak. Sejarah adalah catatan orang-orang terdahulu. Jadi kau percaya pada cerita orang, bukan pada mata kepalamu sendiri? Paulus mulai tersenyum kecut. Orang-orang mulai tertawa kecil. Abu Nawas melanjutkan, kalau begitu, mari aku beri kau cerita sejarah yang juga aku terima dari orang-orang terpercaya. Muhammad disebut dalam kitab-kitab terdahulu. Hanya saja banyak yang menyembunyikannya, seperti engkau menyembunyikan pertanyaan asliku. Paulus terkejut. Apa pertanyaan aslimu? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan harus lahir dari manusia, menangis ketika bayi, dan disusui ibunya?
Bukankah seharusnya Tuhan menyusui dirinya sendiri, atau tidak perlu minum sama sekali? Jawab Abu Nawas. Paulus tersentak, ia terdiam, mukanya memerah. Kerumunan makin gaduh menahan tawa. Paulus berusaha menjawab, itu rahasia ketuhanan. Abu Nawas segera menimpali. Rupanya ahli sejarah tak tahu sejarah Tuhannya sendiri. Kalau begitu aku beritahu, Muhammad adalah nabi yang disebut di kitabmu dengan sebutan Ahmad. Dan itu pun tertulis sebelum namanya dihapus orang-orang seperti engkau. Paulus terdiam semakin lama. Lalu ia berkata dengan suara pelan, wahai Abu Nawas, aku kalah. Aku tak pernah berpikir sejauh itu. Abu Nawas tersenyum dan berkata, kalau kalah maka pilih, kau terima kebenaran atau terus berdalih sampai matimu. Paulus menunduk, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Orang-orang bersorak gembira. Khalifah bangkit dan berkata, sungguh Abu Nawas bukan hanya cerdik, tapi juga berhasil menambah seorang saudara bagi kita semua. Abu Nawas pun tersenyum lebar sambil berkata, kalau begitu aku minta hadiah, tambahkan kurma di dapur istana, biar sejarah hari ini terasa lebih manis. Dan semua tertawa riuh hingga suasana istana penuh kegembiraan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari kabar burung menyebar di seluruh Baghdad. Abu Nawas punya telur ajaib. Konon telur itu bisa memecahkan masalah apapun, mulai dari wabah penyakit hingga kekeringan yang panjang. Tentu saja berita ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Panggil Abu Nawas kemari. Titah Baginda penasaran setengah mati. Tak lama Abu Nawas menghadap dengan senyum sumringah. Di tangannya tergenggam sebuah telur ayam biasa. Ampun tuanku, hamba datang. Ada apa gerangan Baginda memanggil? Baginda Raja menunjuk telur di tangan Abu Nawas. Itukah telur ajaib yang digembur-gemburan itu, wahai Abu Nawas? Apa keistimewaannya? Tentu tuanku, jawab Abu Nawas mantap. Telur ini adalah telur paling ajaib di dunia. Ia bisa membuat siapa saja bahagia dan melupakan kesusahan, asalkan dimakan dengan cara yang benar. Sultan mulai tertarik. Bagaimana cara memakannya? Abu Nawas mendekat berbisik misterius. Begini tuanku, telur ini harus direbus bersama 100 butir telur lainnya, dan hanya orang yang paling bijaksana di seluruh kerajaan yang boleh memakannya. Sultan mengerutkan kening. 100 butir telur, dan hanya yang paling bijaksana. Betul tuanku, jika dimakan oleh yang tidak bijaksana, keajaibannya akan hilang, dan telur ini hanya jadi telur biasa. Maka diperintahkanlah para koki istana merebus 100 butir telur. Para ulama, cendekiawan, dan pejabat tinggi dikumpulkan. Baginda Raja pun duduk di singgasana siap menyaksikan keajaiban. Siapa di antara kalian yang merasa paling bijaksana? Tanya Baginda dengan suara menggelegar. Semua orang saling pandang, tiada yang berani maju. Setiap orang takut jika mengaku paling bijaksana, mereka akan dianggap sombong. Keheningan panjang menyelimuti aula istana. Abu Nawas tersenyum kecil. Nampaknya tidak ada yang berani mengaku paling bijaksana, tuanku. Baginda Raja mulai gelisah. Lalu bagaimana ini? Tidak ada yang memakan telur itu. Dengan santai Abu Nawas mengambil sebutir telur rebus dari nampan. Kalau begitu, izinkan hamba yang memakannya, tuanku. Sultan terkejut. Loh, bukankah kau bilang hanya yang paling bijaksana? Abu Nawas mengupas telur itu, lalu melahapnya dengan nikmat. Betul, tuanku. Dan orang yang paling bijaksana adalah orang yang tidak pernah merasa paling bijaksana. Hamba tidak pernah merasa diri hamba bijaksana. Jadi hamba berani memakannya. Seketika seluruh aula pecah dalam tawa. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun ikut tertawa terbahak-bahak, menyadari kecerdikan Abu Nawas. Tidak ada telur ajaib. Yang ada hanyalah akal cerdik Abu Nawas yang berhasil membuat semua orang tertawa dan melupakan sejenak masalah mereka. Dan begitulah misteri telur ajaib itu terpecahkan, meninggalkan tawa dan kagum di seluruh kerajaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas terlihat termenung di pinggir sungai. Wajahnya tidak seperti biasa, agak murung.
Seorang tetangga yang kebetulan lewat menyapa, "Wahai Abu Nawas, mengapa kau murung? Adakah masalah menimpamu?" Abu Nawas menghela nafas. "Iya kawan, aku sedang memikirkan bagaimana caranya agar kita semua tidak miskin. Hidup ini kadang terasa berat bukan?" Berita tentang kegundahan Abu Nawas ini sampai ke telinga Baginda Raja Harun al-Rasyid. Baginda yang selalu tertarik dengan kecerdikan Abu Nawas pun memanggilnya. "Abu Nawas, kudengar kau sedang mencari tips anti miskin. Apa yang kau maksud dengan itu?" tanya Baginda Raja ingin tahu. "Ampun tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Hamba sedang merenungkan bahwa kekayaan sejati bukanlah hanya tentang harta benda, melainkan tentang kecerdikan dan keberanian berpikir. Itu modal utama yang tak akan pernah habis." Baginda Raja mengangguk-angguk. "Lalu bagaimana cara mempraktekkan modal cerdas itu agar untung melimpah?" Abu Nawas mendekat berbisik seolah membagikan rahasia besar. "Begini tuanku, hamba memiliki satu cara untuk menunjukkan tips anti miskin ini. Izinkan hamba meminta sesuatu yang aneh." "Katakanlah," seru Baginda Raja penasaran. "Hamba ingin Baginda mengumumkan bahwa mulai besok siapapun yang datang ke istana dengan membawa kerikil yang paling unik dan aneh akan diberi hadiah emas 1 keping." Baginda Raja agak bingung, tapi karena penasaran dengan maksud Abu Nawas, ia pun setuju. Pengumuman pun disebar ke seluruh pelosok Baghdad. Keesokan harinya, istana dipenuhi rakyat yang membawa berbagai macam kerikil. Ada yang bentuknya aneh, warnanya mencolok, bahkan ada yang membawa kerikil berlumut tebal. Semua berharap mendapatkan emas. Baginda Raja duduk di singgasana, memeriksa satu persatu kerikil yang dibawa oleh rakyat. Tidak ada yang istimewa baginya. Beliau mulai merasa ini hanya lelucon Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas maju menghadap Baginda. Ia tidak membawa kerikil apapun, melainkan membawa sebuah mangkok kecil berisi air jernih. "Wahai Abu Nawas, mana kerikilmu?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ampun tuanku, kerikil hamba adalah kerikil yang tidak terlihat, namun paling berharga. Kerikil ini adalah setiap tetes keringat dan kerja keras yang kita curahkan setiap hari. Dan air jernih ini adalah simbol kejernihan pikiran untuk melihat peluang di mana orang lain hanya bisa melihat batu biasa." Baginda Raja dan semua yang hadir terdiam. Mereka mulai paham. "Dan untungnya tuanku," lanjut Abu Nawas, "adalah jika kita selalu bekerja keras dengan pikiran cerdas dan tidak hanya mengandalkan keberuntungan atau berharap dari pemberian. Modal cerdas ini membuat kita bisa mengubah kerikil biasa menjadi emas dengan usaha dan inovasi yang baru." Baginda Raja Rasid pun tersenyum lebar. "Kau benar Abu Nawas. Tips anti miskin terbaik memang bukan tentang harta yang datang tiba-tiba, melainkan tentang kecerdasan, kegigihan, dan kemampuan melihat nilai di setiap hal." Sejak hari itu rakyat Baghdad tidak hanya mencari kerikil, tetapi juga mulai berpikir lebih keras tentang bagaimana mengubah usaha kecil mereka menjadi sesuatu yang bernilai. Dan Abu Nawas dengan modal cerdasnya sekali lagi berhasil memberikan pelajaran berharga yang tak ternilai harganya. Kisah selanjutnya. Kisahkan pada suatu hari negeri Baghdad gempar. Di pasar terdengar kabar Abu Nawas mengaku Tuhan. Orang-orang berbondong-bondong ke alun-alun. Raja Harun al-Rasyid pun mendengar kabar ini. Dengan marah beliau memerintahkan pengawal, "Cepat tangkap Abu Nawas. Dia sudah gila menghina agama." Maka dibawalah Abu Nawas ke hadapan sang raja. Di istana berkumpul para ulama, menteri, dan rakyat ingin melihat bagaimana akhir kisah ini. Raja menatap tajam Abu Nawas. "Abu Nawas, benarkah kau mengaku Tuhan?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Benar Paduka, aku Tuhan." Semua orang terkejut. Ulama-ulama mulai beristighfar. Para menteri saling berbisik. Raja berkata murka, "Kalau kau Tuhan, buktikanlah. Ciptakan sesuatu. Gerakan matahari. Turunkan hujan sekarang." Abu Nawas tersenyum santai. "Paduka, aku Tuhan, tapi Tuhan bohong-bohongan. Seperti orang yang pura-pura alim padahal hatinya jahat. Seperti orang yang pura-pura adil padahal zalim.
seperti orang yang pura-pura suci padahal penuh dosa. Aku hanya ingin memberi pelajaran." Semua terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Lihatlah, hanya dengan aku berkata aku Tuhan, semua orang gempar, marah, bahkan siap membunuhku. Padahal banyak orang di luar sana yang kelakuannya mengaku Tuhan lewat perbuatannya, menindas, merasa benar sendiri, dan memaksakan kehendak. Tapi mengapa mereka tidak kalian tangkap? Tidak kalian marahi?" Ruangan jadi hening. Wajah-wajah yang tadi marah jadi menunduk. Abu Nawas menatap raja. "Paduka, aku ini hanya menguji siapa yang benar-benar menghormati Tuhan dan siapa yang hanya sibuk mencari kesalahan orang untuk menutupi dosanya sendiri." Raja tertegun lalu bangkit dari singgasananya. "Wahai rakyatku, bersujudlah kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan kepada manusia, bukan kepada gelar, bukan kepada jabatan." Dan seluruh yang hadir pun bersujud, bukan kepada Abu Nawas, tetapi kepada Allah yang sebenarnya, karena malu telah gampang marah tanpa berpikir. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Kadang untuk mengingatkan orang pada Tuhan, harus ada yang pura-pura jadi Tuhan, agar mereka sadar siapa yang sesungguhnya patut disembah." Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di Baghdad datang seorang pendeta dari negeri jauh. Pendeta ini terkenal pandai berdebat dan sering membanggakan ilmunya. Ia datang ke istana Harun al-Rasyid dan berkata, "Paduka Raja, izinkan hamba membuktikan bahwa keyakinan kami lebih benar. Siapapun ulama terbaik negeri ini, hamba ingin mengajaknya berdebat." Raja Harun tersenyum. Tentu yang terpikir hanya satu nama, Abu Nawas. "Baiklah," kata Raja. "Abu Nawas, hadapi dia." Abu Nawas datang dengan tenang, pakaiannya sederhana, wajahnya santai, sambil membawa tongkat kayu. Pendeta berkata, "Katakan padaku Abu Nawas, mengapa kau menolak percaya bahwa Tuhan punya anak? Bukankah itu tanda kasih sayangnya kepada dunia?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Pertanyaan yang indah, Tuan Pendeta. Tapi bolehkah aku bertanya dulu sebelum menjawab?" "Tentu saja, tanyakan apapun," jawab pendeta. Abu Nawas mengusap janggutnya dan berkata, "Kalau Tuhan punya anak, tentu ada ibunya bukan? Jadi siapa ibunya Tuhan punya anak itu? Dan siapa mertuanya Tuhan? Apakah Tuhan juga punya cucu? Kalau anaknya menikah, siapa menantunya?" Pendeta mendelik, mukanya mulai memerah. Abu Nawas belum selesai. "Kalau begitu, apakah ada acara pernikahan anak Tuhan? Siapa yang jadi walinya? Dan mahar apa yang dipakai? Jangan-jangan nanti Tuhan punya menantu yang suka minta warisan." Pendeta meloncat dari kursinya, mukanya merah padam. "Kau menghina agamaku, pertanyaanmu keterlaluan." Abu Nawas tetap tenang. "Aku hanya bertanya sebagaimana kau bertanya padaku. Jika aku tak boleh bertanya, maka debat ini tak perlu diteruskan." Raja Harun yang sejak tadi menahan tawa, akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Debat belum separuh jalan, lawanmu sudah menyerah karena marah." Pendeta akhirnya pamit dengan muka merah karena malu. Sementara Abu Nawas pulang sambil bersenandung. Kalau Tuhan beranak dan berkeluarga, mungkin ada Tuhan cucu yang jadi pewaris alam semesta. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Baghdad dipenuhi suasana serius. Para ulama besar berkumpul di masjid utama untuk membahas keutamaan hari Asyura, hari ke-10 bulan Muharram. Seorang ulama fikih terkenal duduk di mimbar dan berkata, "Hari Asyura adalah hari yang penuh keberkahan. Siapa yang berpuasa di hari ini, Allah akan menghapus dosanya setahun yang lalu." Semua orang mengangguk-angguk penuh kagum. Namun di sudut masjid duduklah Abu Nawas sambil tersenyum penuh arti. Selesai ceramah, ulama itu menantang, "Siapa ingin bertanya atau berdebat silakan." Abu Nawas bangkit. "Hamba ingin bertanya Tuan Ulama, benarkah puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu?" "Benar," jawab ulama fikih. Abu Nawas mengangguk serius. "Kalau begitu, hamba akan berpuasa Asyura. Tapi setelah itu hamba akan berbuat dosa sepuasnya. Karena nanti puasa Asyura tahun depan akan menghapusnya juga."
Orang-orang tertawa, ulama itu tersentak. Abu Nawas, itu pemahaman yang salah. Puasa Asyura untuk mereka yang tulus bertobat, bukan untuk menumpuk dosa dengan sengaja. Abu Nawas menjawab santai, "Loh, Tuan Ulama, bukankah tadi Tuan bilang dihapus dosanya? Kenapa sekarang tambah syarat tulus? Bukankah sebaiknya sejak awal Tuan bilang, puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu? Kalau benar-benar bertobat, supaya tak ada orang bodoh seperti aku ini salah paham." Ulama terdiam, mukanya memerah. Orang-orang makin keras tertawa. Abu Nawas melanjutkan, "Begitulah Tuan Ulama, kata-kata harus jelas supaya orang awam tak keliru. Kalau tidak, nanti semua orang berpuasa sambil menyiapkan dosa-dosa baru karena merasa sudah ada cuciannya tiap tahun." Raja Harun al-Rasyid yang hadir di majelis ikut tertawa. Abu Nawas benar, ulama-ulama harus menjelaskan hukum agama dengan terang supaya tidak disalahgunakan orang licik seperti dia. Abu Nawas tersenyum dan menuntut hormat. "Hamba hanya ingin belajar Paduka. Kalau sambil menghibur, itu bonus." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari istana Baghdad gempar. Seorang tamu agung dari negeri jauh datang membawa utusan besar-besaran. Pakaian mereka aneh, topinya tinggi menjulang, dan bahasanya sungguh tidak bisa dipahami oleh siapapun. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasana bingung. Para menteri sudah mencoba menerka-nerka apa yang dikatakan sang tamu, tapi hasilnya nol besar. Ada yang bilang tamu itu menawarkan perdamaian. Ada yang bilang mau jual unta terbang. Akhirnya raja memanggil orang yang paling cerdik sejagat, Abu Nawas. "Abu Nawas, kau harus jadi penerjemah. Hanya kau yang cukup pintar memahami maksud tamu asing ini," perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum tenang. Padahal dia pun tak paham sepatah kata pun dari bahasa tamu itu. Tapi ia tidak ingin mengecewakan sang raja. Tamu asing itu mulai berbicara panjang lebar. Tangannya menunjuk langit, bumi, dirinya sendiri, lalu sang raja. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah mengerti. Lalu berkata kepada sang raja, "Paduka Raja," ia berkata, "negeri mereka sangat menghormati Paduka yang mulia, dan mereka ingin menjalin persahabatan seumur hidup." Tamu itu makin bersemangat. Ia berbicara lebih cepat. Kadang suaranya naik turun, sesekali tertawa. Abu Nawas kembali mengangguk dan berkata, "Sekarang ia memuji betapa tampannya Paduka dan ingin menghadiahkan 100 ekor kuda terbaik mereka." Raja tersenyum lebar. "Bagus, lanjutkan." Lalu tamu itu mengambil sesuatu dari dalam kantongnya, sepotong kain yang aneh motifnya, dan menunjukkannya kepada sang raja. Abu Nawas mendekat lalu berkata, "Paduka, itu adalah simbol persahabatan. Mereka ingin Paduka mengenakan kain ini saat jamuan malam nanti sebagai tanda persaudaraan." Raja girang bukan main. "Luar biasa engkau Abu Nawas, pintar sekali menerjemahkan." Setelah acara selesai dan para tamu pulang, seorang pedagang yang pernah tinggal di negeri tamu itu mendekat kepada raja dan berbisik, "Paduka, maaf hamba lancang. Tadi hamba mengerti bahasa tamu itu. Sebenarnya dia marah-marah karena kita tidak menyediakan hidangan dan kain itu untuk menutup hidung dari bau tak sedap." Raja melotot pada Abu Nawas. "Abu Nawas, kau bohongi aku." Abu Nawas menakutkan tangan dan menjawab, "Paduka, apakah Paduka lebih senang mendengar makian tamu itu atau pujian yang membuat hati Paduka senang dan kehormatan kerajaan tetap terjaga?" Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Sungguh engkau penerjemah terbaik Abu Nawas, karena yang diterjemahkan bukan sekedar kata, tapi juga menyelamatkan harga diri kerajaan." Dan sejak hari itu, Abu Nawas dijuluki penerjemah hati sang raja. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu sore di Baghdad, Abu Nawas berjalan melewati sebuah alun-alun, tempat sekelompok biarawati sedang berkumpul, memberikan ceramah kepada para jamaat. Salah satu biarawati yang terkenal cerdik dan fasih berbicara, tampak sedang menjelaskan tentang kasih Yesus dan bagaimana ia rela disalib demi menebus dosa manusia. Abu Nawas yang dikenal suka menggoda dengan pertanyaan-pertanyaan tajam tersenyum melihat kerumunan tersebut. Ia maju dan berkata dengan sopan, "Wahai ibu biarawati,
Izinkan hamba bertanya. Ini semata ingin menambah ilmu, bukan hendak mencemooh. Sang biarawati yakin dengan ilmunya menjawab, silakan wahai Abu Nawas. Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berkata, Yesus yang kau sebut Tuhanmu itu apakah benar-benar Tuhan? Benar, jawab biarawati mantap. Baiklah, kata Abu Nawas. Lalu mengapa Tuhanmu itu bisa ditangkap oleh manusia, bahkan disiksa dan disalib? Bukankah Tuhan semestinya maha kuasa dan tidak mungkin dikalahkan oleh makhluknya sendiri? Seketika itu jemaat yang mendengar mulai saling berpandangan. Biarawati itu tersenyum berusaha tenang, kemudian menjawab, itu karena cintanya. Ia rela direndahkan demi menyelamatkan umat manusia. Abu Nawas mengangguk, jadi karena cinta, Tuhan rela ditangkap manusia, disiksa bahkan mati. Iya, jawab Biarawati yakin. Abu Nawas lalu tersenyum lebar, menatap para jamaat dan berkata dengan lantang, kalau begitu seandainya di kampungku ada seorang raja yang karena cintanya kepada rakyat membiarkan dirinya ditangkap perampok dan dibunuh. Apakah raja itu pantas disebut raja yang hebat atau raja yang bodoh? Semua jamaah terdiam. Biarawati itu memerah wajahnya, hendak menjawab namun lidahnya keluh. Orang-orang mulai berbisik-bisik, ada yang menahan tawa, ada yang termenung. Abu Nawas melanjutkan, Tuhan seharusnya menyelamatkan manusia dengan kuasanya, bukan dengan membiarkan dirinya dipermalukan oleh manusia. Karena kalau begitu, siapa yang sesungguhnya yang lebih hebat? Tuhanmu atau manusia yang menangkapnya? Hening semakin dalam. Jamaah tak ada yang bersuara. Sang biarawati hanya bisa menunduk. Abu Nawas tersenyum sopan lalu berkata, maaf bila hamba lancang, hamba pamit. Semoga kita semua diberi akal sehat dalam mencari kebenaran. Abu Nawas pergi meninggalkan kerumunan, sementara jamaah dan biarawati terdiam, merenungkan kata-katanya. Kisah selanjutnya. Alkisah di negeri Baghdad yang ramai, hiduplah seorang tukang jahit tua yang malang bernama Pak Karim. Ia dikenal akan keahliannya menisik dan menjahit pakaian. Namun hidupnya selalu pas-pasan. Suatu pagi, dua orang petugas pajak berwajah garang datang ke tokonya yang sempit. Tanpa banyak bicara, mereka menyodorkan surat tagihan pajak yang membuat mata Pak Karim terbelalak. 2,8 miliar dinar. Pajak 2,8 miliar. Ini pasti sebuah kesalahan, seru Pak Karim dengan tubuh gemetar. Tidak ada kesalahan. Ini adalah pajak atas angin yang kau hirup selama menjahit di toko ini, dan pajak imajinasi karena menciptakan model-model baju yang indah, bentak salah seorang petugas. Tentu saja ini adalah akal-akalan para pejabat yang korup, yang ingin memeras rakyat kecil. Pak Karim pun jatuh terduduk. Putus asa, hartanya dijual semua pun tak akan cukup untuk membayar pajak selangit itu. Dalam keputusasaannya, ia teringat satu nama yang menjadi harapan kaum tertindas, Abu Nawas. Dengan langkah gontai, Pak Karim mendatangi rumah Abu Nawas dan menceritakan segala kesulitannya sambil berlinang air mata. Abu Nawas yang terkenal cerdik dan jenaka tergelak mendengar cerita tersebut. Pajak angin dan imajinasi, sungguh kreatif para pejabat itu, kata Abu Nawas. Tenang Pak Karim, pulanglah, siapkan jarum dan benang terbaikmu. Besok kita akan membayar pajak itu lunas. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak Pak Karim pergi ke sebuah gurun pasir di pinggir kota. Anehnya, Abu Nawas membawa sebuah karung besar yang terlihat berat. Ia lalu membentangkan selembar kain besar di atas pasir dan meminta Pak Karim untuk mulai menjahit. Menjahit apa di sini Tuan Abu Nawas? Tanya Pak Karim bingung. Jahit saja gurun pasir ini. Kita sambungkan ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Jawab Abu Nawas dengan santai. Pak Karim semakin bingung. Namun ia tetap menuruti perintah Abu Nawas. Tentu saja jarumnya tak bisa menembus pasir. Kabar tentang Abu Nawas dan Pak Karim yang menjahit gurun pasir dengan cepat menyebar dan sampai ke telinga baginda Raja Harun ar-Rasyid.
Penasaran, Baginda Raja beserta para menterinya segera mendatangi lokasi. Abu Nawas, apa yang sedang kau lakukan? Sudah gilakah kau mencoba menjahit pasir? Tanya Baginda Raja heran. Dengan penuh hormat, Abu Nawas menjawab, Ampun Paduka yang mulia, hamba sedang membantu hamba Allah yang malang ini, Pak Karim si tukang jahit, untuk melunasi pajaknya. Baginda Raja mengerutkan kening. Pajak apa yang ada hubungannya dengan menjahit gurun? Begini Paduka, Pak Karim ditagih pajak sebesar 2,8 miliar dinar. Pajak itu terdiri dari pajak angin dan pajak imajinasi, jelas Abu Nawas. Maka dari itu, kami sedang mengerjakan sebuah proyek besar yang sepadan dengan nilai pajak tersebut. Kami sedang menjahit gurun pasir ini untuk dijadikan permadani raksasa bagi istana Paduka. Bukankah ini sebuah pekerjaan yang membutuhkan imajinasi tingkat tinggi? Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja dan para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Baginda Raja sadar bahwa ini adalah sindiran cerdas dari Abu Nawas untuk menyadarkannya tentang ketidakadilan yang terjadi. Sambil menahan tawa, Baginda Raja berkata, Abu Nawas, akalmu memang tiada duanya. Sudahlah, hentikan pekerjaan konyol ini. Kemudian Baginda Raja menatap para petugas pajak yang ikut dalam rombongan dengan tatapan tajam. Aku perintahkan, hapuskan seluruh pajak tidak masuk akal yang dibebankan kepada Pak Karim dan selidiki siapa dalang dibalik pemerasan ini. Para petugas pajak langsung pucat pasi dan bersujud memohon ampun. Pak Karim pun menangis haru dan berterima kasih tiada henti kepada Abu Nawas. Berkat akal cerdik Abu Nawas, ia tidak hanya terbebas dari pajak 2, miliar dinar yang sangat mustahil, tetapi juga membongkar praktek korupsi para pejabat istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari pagi-pagi buta, istana diguncang kabar mengejutkan. Peti emas kerajaan hilang dari ruang perbendaharaan. Padahal ruangan itu dikawal ketat, dikunci 3 lapis dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Raja Harun al-Rashid sampai menyiram kopinya ke jenggot karena kaget. Siapa pencurinya? Para menteri mulai menuding satu sama lain. Namun seperti biasa tak satu pun yang mengaku. Tak lama kemudian sang raja memanggil si satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah pelik ini, Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan santai, membawa sebuah tongkat, segumpal kemenyan, dan sebuah toples kosong. Untuk apa kau bawa toples dan tongkat, Abu Nawas? Tanya raja curiga. Yang mulia, saya yakin ini bukan ulah manusia biasa, tapi hantu korupsi. Jawab Abu Nawas serius. Hantu korupsi? Para pejabat mulai saling melirik. Beberapa sudah mulai berkeringat. Abu Nawas menjelaskan, hantu korupsi hanya datang jika ada yang membuka pintu gudang emas dengan niat tamak. Ia tidak mencuri sendiri, tapi merasuki manusia dan membuat mereka menyimpan emas di tempat-tempat yang tak terlihat. Raja mengangguk-angguk antara percaya dan bingung. Abu Nawas memimpin upacara pengusiran hantu korupsi di aula istana. Ia menyuruh semua pejabat berkumpul melingkar. Lalu ia menyuruh mereka meletakkan tangan di atas toples kosong sambil menutup mata. Barang siapa yang pernah disentuh hantu korupsi, maka tangannya akan terasa panas saat menyentuh toples ini. Satu persatu pejabat maju, tapi saat tangan mereka hampir menyentuh toples, hampir semua menarik tangannya kembali dan pura-pura bersin, batuk, atau tiba-tiba sakit perut. Abu Nawas tersenyum lebar. Ia menunjuk 3 orang yang tidak menyentuh toples. Yang mulia, mereka inilah yang kemungkinan besar dirasuki hantu itu, karena hanya yang bersalah yang takut panas. Padahal toples ini kosong belaka. Raja langsung memerintahkan penjaga menangkap 3 pejabat itu. Saat diinterogasi, mereka pun akhirnya mengaku mencuri emas kerajaan dan menyembunyikannya di bawah tempat tidur, di dalam kendi bunga, bahkan di balik dinding perpustakaan. Salah satu pejabat berseru, "Kami takut hantu korupsi betulan, Tuan Abu Nawas. Saya semalam mimpi dikejar emas bercakar." Abu Nawas tertawa sampai hampir terjatuh dari kursinya. Raja menghadiri Abu Nawas dengan sekantung dinar dan bertanya, "Dari mana kau tahu mereka bersalah?"
Abu Nawas menjawab, "Karena hantu korupsi tidak menyerang yang miskin, tuanku, tapi mereka yang berpura-pura sibuk bekerja, padahal sedang menimbun kekayaan diam-diam." Raja tertawa geli dan mulai menyusun peraturan baru. Setiap pejabat yang takut toples kosong akan diberi cuti panjang tanpa gaji. Kisah selanjutnya dikisahkan pada suatu hari yang sangat cerah, Raja Harun al-Rasyid sedang duduk santai di taman istana, sambil memikirkan cara baru untuk mengerjai Abu Nawas. Ya, Raja memang sedang bosan. Dan kalau beliau bosan, biasanya hanya ada satu korban tetap, Abu Nawas. Raja pun memanggil pengawal. "Cepat panggil Abu Nawas ke hadapanku sekarang juga," perintahnya. Tak lama, Abu Nawas yang sedang santai di rumah datang ke istana dengan wajah ceria seperti biasa. "Salam Baginda, ada perintah lucu apa lagi hari ini?" sapa Abu Nawas sambil tersenyum. Raja tersenyum licik. "Abu Nawas, aku ingin kau melakukan misi penting untuk kerajaan." "Apapun untuk Baginda. Apakah harus pergi perang melawan musuh?" tanya Abu Nawas dengan gaya sok gagah. "Lebih sulit dari itu," jawab Raja sambil menahan tawa. "Aku ingin kau pergi ke laut dan menghitung berapa jumlah ikan yang ada di sana." Abu Nawas terdiam, matanya melotot. "Baginda, menghitung ikan di laut?" "Betul, aku ingin hasilnya besok pagi. Kalau kau tak bisa, maka bersiaplah tidur di penjara bersama ikan asin," kata Raja sambil tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas pun pulang dengan wajah bingung, lalu merenung semalaman. Namun seperti biasa, ia menemukan sebuah ide jenius. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa sebuah kitab besar dan gulungan panjang yang berisi angka-angka. Raja menyambutnya sambil tertawa geli. "Sudah kau hitung, Abu Nawas, berapa jumlah ikan di laut?" Abu Nawas membuka gulungannya dengan hikmat dan berkata, "Jumlah ikan di laut adalah 3.312.594 ekor dan setengah." "Setengah? Maksudmu apa dengan setengah ekor?" tanya Raja heran. "Itu ikan yang sedang dimakan oleh ikan lainnya, Baginda," jawab Abu Nawas serius. Raja hampir tersedak tertawa. "Dari mana kau tahu jumlah pastinya?" Abu Nawas mengangguk santai. "Saya tidak hanya menghitung dengan mata, Baginda, tapi juga dengan logika. Saya lemparkan jaring ke laut 3 kali, dan saya dapatkan masing-masing 27, 31, dan 29 ikan. Lalu saya kalikan dengan jumlah ombak, dikalikan lagi dengan jumlah kapal yang lewat, ditambah arah angin. Maka hasilnya ya segitulah." Raja geleng-geleng kepala. "Kau ini benar-benar gila." "Lebih gila siapa, Baginda? Yang menyuruh menghitung ikan di laut atau yang menghitung?" jawab Abu Nawas sambil tersenyum lecek. Raja Harun al-Rasyid tak bisa menahan tawa. "Kau menang lagi, Abu Nawas. Baiklah, sebagai hadiah, aku akan memberimu sepiring ikan goreng." Abu Nawas membungkuk hormat. "Asal bukan ikan yang tadi saya hitung, Baginda." Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid duduk termenung di istana. Ia merasa prihatin melihat rakyatnya yang semakin pandai berbohong. Para pedagang menipu dalam timbangan. Para pejabat pandai bersilat lidah. Bahkan tukang somai pun suka mengaku baksonya daging sapi, padahal jelas-jelas rasanya kayak sandal. Akhirnya, Raja memanggil orang paling dipercaya dan paling pandai akalnya, Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Raja sambil melipat tangan di dada, "aku ingin kau menjalankan misi penting dari kerajaan. Carilah satu orang saja yang benar-benar jujur di negeri ini. Kalau kau berhasil, aku akan beri hadiah sebesar 10 kantong emas. Tapi kalau kau gagal, kau akan disuruh mengalap seluruh ubin istana dengan lidahmu." Abu Nawas tersenyum kalem, tapi dalam hatinya panik. "Wah, gawat juga kalau gagal. Bisa-bisa aku jadi pel lantai kerajaan." Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota membawa sebuah cermin besar di tangannya. Ia berdiri di pasar lalu berkata dengan lantang, "Wahai warga Baghdad, barang siapa merasa jujur, tataplah cermin kejujuran ini. Jika kau benar jujur, wajahmu akan bersinar.
Tapi jika kau berbohong, cermin ini akan retak dan berteriak penipu. Orang-orang langsung penasaran dan berbaris satu persatu. Yang pertama, seorang tukang roti. Ia menatap cermin, dan cermin itu bergetar. Si tukang roti langsung kabur. Lalu datang pedagang kain. Begitu melihat cermin, tiba-tiba terdengar suara dari belakang Abu Nawas. "Awas, ada maling kain di gang belakang." Si pedagang langsung gemetar dan kabur. Padahal yang teriak itu cuma anak kecil iseng. Hari demi hari tak satupun warga yang lolos dari cermin ajaib Abu Nawas. Padahal cermin itu biasa saja. Abu Nawas cuma pura-pura bersikap misterius dan menakuti orang-orang. Suatu pagi datanglah seorang anak kecil pengembala kambing. Bajunya compang-camping, tapi wajahnya bersinar riang. "Paman, aku dengar kau mencari orang jujur. Aku ingin mencoba." Abu Nawas mengangguk. Anak itu menatap cermin dengan polos. Tidak ada getaran, tidak ada suara, tidak ada yang lari. Abu Nawas bertanya, "Wahai anak muda, apakah kau pernah berbohong?" "Paman, pernah, tapi aku selalu mengakuinya pada ibu. Ibu bilang jujur itu bukan berarti tak pernah bohong, tapi berani mengakui kesalahan." Abu Nawas tersenyum. Dalam hatinya, ini dia orang yang jujur sebenarnya. Ia membawa anak itu ke istana dan berkata kepada raja, "Tuanku, inilah orang yang paling jujur yang kutemukan. Ia tak sempurna, tapi ia jujur tentang ketidaksempurnaannya." Raja pun mengangguk setuju dan memeluk anak itu sambil meneteskan air mata. "Abu Nawas, kau benar. Jujur bukan berarti tak pernah salah, tapi berani mengakui dan memperbaikinya." Lalu raja memberi hadiah bukan hanya pada Abu Nawas, tapi juga si anak muda, satu keranjang emas dan sepatu yang baru. Kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Khalifah Harun al-Rasyid bangun tidur dalam keadaan jengkel. Mimpinya aneh. Ia bermimpi minum air dari sumur yang muncul di atas pohon kelapa. Begitu bangun, ia panggil pengawal. "Cepat panggil Abu Nawas. Aku ingin mimpiku jadi kenyataan." Abu Nawas datang, masih ngantuk dan belum gosok gigi. "Ada apa gerangan tuanku?" "Gali sumur di atas pohon." Abu Nawas langsung melek sepenuhnya. "Tuanku, apakah ini perintah resmi atau sedang menguji iman hamba?" "Perintah resmi. Jika kau bisa melakukannya, aku beri hadiah 1 peti emas. Kalau gagal, aku kirim kau tidur di penjara bersama monyet istana." Abu Nawas menelan ludah. "Baiklah, hamba akan mencoba menggali logika dari perintah yang tidak masuk logika." Keesokan harinya, seluruh rakyat Baghdad berkumpul menyaksikan atraksi paling konyol abad ini. Abu Nawas naik ke pohon kurma dengan sekop di tangan. Beberapa menteri berbisik, "Ini baru gila beneran." Abu Nawas duduk di atas dahan dan mulai berteriak, "Hai kalian semua, mulai hari ini Abu Nawas akan jadi tukang gali langit." Ia pura-pura menggali dahan pohon sambil sesekali mengelap keringat yang sebenarnya tidak ada. Tak lama raja datang menonton. "Mana sumurnya Abu Nawas?" "Sabar tuanku, air di langit belum turun. Kalau boleh tahu, apakah tuanku ingin sumur ini berisi air, anggur, atau air mata logika?" Raja tersenyum sinis. "Kau hanya berputar-putar kata, kau gagal." Abu Nawas pun berdiri lalu berseru, "Jika hamba gagal, bukan karena hamba bodoh, tapi karena pohonnya tidak taat perintah. Harusnya pohon ini nurut dan berubah jadi tanah dulu baru digali. Lagi pula tuanku, menurut akal sehat, menggali sumur di atas pohon sama seperti menjemur ikan di dalam air. Tuanku sendiri yang menolak logika." Orang-orang tertawa terpingkal-pingkal. "Jadi, hamba kembalikan perintah ini kepada logika. Kalau logika tak menerimanya, hamba juga tak bisa mengerjakannya." Raja akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Baiklah Abu Nawas, kau menang kali ini. Tapi coba beri aku solusi. Bagaimana caranya bisa minum air dari pohon?" Abu Nawas menjawab dengan cerdas. "Mudah tuanku. Ambil kelapa, dibelah, minum airnya, selesai. Itulah sumur alami di atas pohon." Semua orang terdiam sebentar, lalu tertawa sejadi-jadinya. Raja pun mengangguk puas. Kurma untuk semua orang, dan 1 pohon kelapa untuk Abu Nawas sebagai tanda jasa.
Kisah selanjutnya. Beberapa hari setelah kejadian, Raja menyuruh Abu Nawas menangis tanpa alasan dan Abu Nawas sukses besar. Kini giliran Abu Nawas yang ingin balas iseng. Ia datang ke istana dengan wajah serius, membawa secarik surat yang digulung seperti pengumuman penting. "Wahai tuanku," kata Abu Nawas dengan nada berat, "sebagai rakyat yang setia, izinkan hamba mengajukan satu permintaan khusus. Tapi syaratnya Baginda harus berani menerimanya dulu tanpa tahu isinya." Raja tertarik dan penasaran. "Baiklah, apapun permintaanmu aku terima." "Kalau begitu," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "hamba minta Baginda harus menangis sekarang juga." Raja langsung melotot. "Apa? Aku disuruh menangis? Aku ini raja, bukan anak bayi." Para menteri pun berbisik-bisik menahan tawa. Raja merasa tertantang. "Baik, aku akan menangis. Tapi kau harus membuatku menangis tanpa menyentuhku, tanpa menyakitiku, dan tanpa membuatku kehilangan apapun." Abu Nawas maju ke depan, lalu membungkuk perlahan. Ia berkata pelan-pelan, "Wahai tuanku, izinkan hamba membacakan daftar hadiah, tunjangan, dan kekayaan Baginda yang telah hamba berikan diam-diam kepada rakyat miskin selama 3 tahun terakhir tanpa sepengetahuan Baginda." Raja langsung kaget. "Apa? Kau ambil harta istana?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Tidak tuanku, hamba tidak ambil apa-apa, tapi hamba menyebarkan nama baik Baginda di seluruh pelosok negeri sebagai raja paling dermawan, adil, dan mencintai rakyat miskin." Raja mulai bingung. "Itu kan bagus." Abu Nawas tersenyum lalu melanjutkan, "Karena itulah sekarang rakyat mencintai Baginda. Mereka mulai percaya bahwa setiap pemberian adalah dari kebaikan hati Baginda. Mereka tidak lagi takut pada pajak, tidak lagi mencaci para petugas. Mereka bahkan menulis lagu pujian untuk Baginda. Tapi semua itu bukan karena Baginda memang benar-benar memberi." Raja mulai menghela napas berat. "Semua itu karena hamba membohongi mereka." Abu Nawas menunduk. "Maafkan hamba tuanku, hamba hanya ingin rakyat bahagia, walau harus dengan kebohongan kecil." Tiba-tiba mata raja berkaca-kaca. "Kau membuat rakyat mencintaiku, bahkan saat aku tidak sadar melupakan mereka." Air mata mulai jatuh. Para menteri melongo. "Abu Nawas, kenapa kau membuatku menangis? Tanpa rasa kehilangan, tanpa kesedihan, tapi penuh rasa malu dan haru." Abu Nawas menjawab lirih, "Karena tangisan paling dalam tuanku adalah saat kita menyadari bahwa kita dicintai, padahal kita lupa mencintai balik." Raja pun memeluk Abu Nawas. "Kau memang luar biasa. Tangis ini bukan karena kesedihan, tapi karena hati ini disentuh tanpa dicubit sedikit pun." Kisah selanjutnya. Dikisahkan kabar angin berhembus kencang di seluruh penjuru kota Baghdad. Seorang pendeta dari negeri seberang yang terkenal dengan kefasihan lidah dan ilmunya yang luas telah tiba di alun-alun kota. Dengan lantang dan penuh kesombongan, ia menantang para ulama dan cerdik pandai di Baghdad untuk berdebat dengannya. "Adakah di antara kalian yang bisa menjawab 3 pertanyaanku yang paling mendasar?" teriak sang pendeta. "Jika tak ada yang sanggup, akui sajalah keunggulan kami." Suasana menjadi tegang. Para ulama saling berpandangan. Sementara rakyat jelata hanya bisa berbisik-bisik cemas. Tak seorang pun yang berani maju menghadapi pendeta yang tampak begitu angkuh itu. Melihat tak ada yang menyahut, sang pendeta tersenyum mengejek. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang mendengar kabar ini dari para pengawalnya mulai gelisah. Harga diri negerinya dipertaruhkan. "Panggil Abu Nawas, hanya dia yang bisa menghadapi orang sombong ini," titah Baginda Raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun tiba di alun-alun dengan langkah santai, seolah tak ada beban. Ia mengenakan pakaiannya yang sederhana, kontras dengan jubah mewah sang pendeta. "Hanya orang ini, orang biasa yang tampak tak terpelajar," cibir sang pendeta saat melihat Abu Nawas. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. "Wahai Tuan Pendeta yang terhormat, aku hanyalah hamba Allah yang bodoh. Namun, izinkan aku mencoba menjawab
pertanyaan-pertanyaanmu yang katanya sulit itu. Sang pendeta tertawa terbahak-bahak. Baiklah orang aneh, dengarkan baik-baik pertanyaanku. Pertama, di manakah letak pusat bumi ini? Kedua, ada berapa banyakkah jumlah bintang di langit? Dan yang ketiga, apa yang sedang Tuhanmu lakukan saat ini? Seluruh alun-alun hening seketika. Pertanyaan itu terdengar begitu mustahil untuk dijawab. Wajah baginda raja pun tampak tegang. Abu Nawas tetap tenang. Ia melihat ke sekeliling, lalu membungkuk dan mengambil sebutir kerikil dari tanah. Ia berjalan ke tengah-tengah kerumunan, tepat di hadapan sang pendeta. Untuk pertanyaan pertama, Abu Nawas menancapkan tongkat yang dibawanya tepat di samping kerikil itu. Wahai Tuan Pendeta, pusat bumi berada tepat di titik ini, katanya dengan yakin. Sang pendeta mengerutkan kening. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Dengan santai Abu Nawas menjawab, jika Tuan tidak percaya, silakan ukur sendiri dari semua penjuru. Jika meleset walau sejengkal pun, aku mengaku kalah. Sang pendeta terdiam. Tentu saja ia tidak mungkin mengukur seluruh bumi. Untuk pertanyaan kedua, Abu Nawas menunjuk seekor keledai yang kebetulan sedang diikat di dekat alun-alun. Jumlah bintang di langit, kata Abu Nawas dengan suara lantang, adalah sama persis dengan jumlah bulu yang ada di tubuh keledai ini. Tawa kecil mulai terdengar dari kerumunan. Sang pendeta tampak geram. Omong kosong, bagaimana bisa kau membuktikannya? Abu Nawas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Itu mudah sekali. Jika Tuan ragu, silakan hitung sendiri bulu keledai itu satu persatu. Jika jumlahnya berbeda dengan jumlah bintang yang Tuan hitung nanti malam, salahkan aku. Sang pendeta kembali dibuat mati kutu. Menghitung bulu keledai adalah pekerjaan yang mustahil, sama mustahilnya dengan menghitung bintang di langit. Wajahnya memerah menahan malu dan marah. Dan pertanyaan terakhirmu, lanjut Abu Nawas. Suaranya kini terdengar lebih serius. Apa yang sedang Tuhan lakukan saat ini? Abu Nawas memandang sang pendeta lekat-lekat. Untuk menjawabnya, kita harus bertukar tempat. Aku akan naik ke panggungmu, dan engkau turun ke tempatku. Meskipun bingung, sang pendeta yang sudah terpojok itu menuruti permintaan Abu Nawas. Ia turun dari panggung kecil tempatnya berdiri, dan Abu Nawas naik menggantikannya. Dari atas panggung, Abu Nawas memandang kerumunan dan sang pendeta yang kini berada di bawah. Dengan suara yang menggema, Abu Nawas berkata, inilah yang sedang Tuhan lakukan saat ini. Dia sedang menurunkan seorang pendeta yang sombong dan meninggikan seorang hambanya yang dianggap biasa. Seketika seluruh alun-alun bergemuruh oleh tawa dan sorak-sorai. Baginda Raja Harun al-Rasyid tak bisa menahan tawanya hingga terpinggal-pinggal. Sang pendeta berdiri mematung dengan wajah pucat pasi, tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia benar-benar telah dibuat mati kutu oleh kecerdikan Abu Nawas yang hanya bermodalkan sebutir kerikil dan jawaban-jawaban jenaka yang tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari di kota Baghdad muncullah seorang guru sesat yang mengaku membawa ajaran baru dan lebih benar. Ia menamakan kelompoknya Jamaah Serba Bebas dengan semboyan yang penting niat perbuatan nomor 2. Kelompok ini mulai menyebar dan menarik banyak pengikut. Bahkan ada yang percaya bahwa makan sambil tidur pun bisa dianggap ibadah. Ada pula yang berkata, kalau sholat susah, ya cukup niat saja. Allah Maha Tahu, bahkan sebelum kamu niat. Raja Harun al-Rasyid mulai resah. Maka ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, aku ingin kau menyelidiki aliran baru tersebut. Tapi hati-hati, jangan sampai kau ikut terseret. Abu Nawas tersenyum. Tenang tuanku, hamba akan menyelidiki dari dalam. Dengan jumlah sederhana dan ekspresi lugu, Abu Nawas menyamar dan mengikuti pengajian kelompok tersebut. Sang guru menyambutnya. Selamat datang wahai pencari kebenaran. Di sini kau bebas. Mau ibadah atau tidak, semuanya sah asal niat. Subhanallah, inilah yang saya cari selama ini. Saya bisa masuk surga sambil tidur? Tentu saja, bahkan surga itu bukan soal amalan, tapi soal pemahaman kita yang bebas. Untuk mengetes loyalitas Abu Nawas, sang guru mengadakan ujian. Wahai Abu Nawas,
Sebagai tanda masuk aliran ini, kau harus mengikuti 3 aturan. Yang pertama, jangan sholat kalau bisa niat saja. Yang kedua, jangan puasa kalau bisa mimpi berpuasa. Dan yang ketiga, jangan pakai akal, cukup percaya pada saya. Abu Nawas mengangguk. Wah, mudah sekali. Saya bahkan sudah mimpi naik haji tadi malam. Setelah beberapa hari, Abu Nawas berkata kepada guru itu, "Wahai guru agung, saya ingin naik level. Apakah boleh saya menyebarkan ajaran ini lebih jauh?" "Boleh, tentu. Kau adalah murid yang berbakat. Kalau begitu, saya umumkan bahwa saya kini membuat cabang baru dari jamaah serba bebas, yaitu jamaah super bebas. Di sini bukan cuma niat yang cukup, bahkan niat pun tidak wajib. Allah Maha Tahu sebelum niat muncul. Dan menurut ajaran super bebas, guru tidak diperlukan. Cukup saya yang memimpin, karena semua harus setara." "Apa? Itu menyalahi aturan, tak boleh begitu." "Loh, bukankah tadi guru bilang tidak perlu akal, cukup percaya? Sekarang guru malah pakai logika, bertentangan dong dengan ajaran kita." Para pengikut bingung. Sebagian mulai tertarik dengan jamaah super bebas. Sebagian lagi keluar total karena makin bingung. Kalau niat tak wajib, perbuatan tak perlu, terus buat apa kita hidup? Akhirnya sang guru kena jebakan sendiri. Para pengikut bubar. Raja pun tertawa terpingkal-pingkal saat Abu Nawas melapor. "Tuanku, misi selesai. Aliran baru sudah bubar, bukan karena saya debat, tapi karena saya buat versi yang lebih ngawur dari mereka sendiri." Raja berdecak kagum. Hanya kau yang bisa mengalahkan aliran sesat dengan cara sesat yang lebih membingungkan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.